Oke, selamat sore semuanya. Di sore yang cerah ini sekalian kita mau update. Jadi ini kolam natural yang ke-17 di fasilitas Blaze Koi Center Semarang. Ini sudah tahap sekitar 70% mau ke 80% lah. Udah mau selesai Ya, aja ini. nah, memang teman-teman salah satu yang paling penting di faktor kolam natural itu adalah peletakan tanaman. Tanaman. Yes, tanaman ini akan menjadi satu estetika yang membuat baik itu nanti waterfallnya, sungainya mengalir, kolamnya, bahkan nanti yang di dalam kolam pun itu nanti ada beberapa tanaman yang akan kita install. Dan ini ada beberapa tanaman yang kita airkan, istilahnya kita airkan. Nah, apa itu diairkan dan seperti apa itu nanti menginstalnya. Nah, Norma mungkin bisa shoot dulu nih air terjun yang sekarang ini. Jadi air terjun yang sekarang teman-teman ini juga masih sekitar 70-80%. Masih ada beberapa penempatan batu-batu yang masih belum saya install. Nah, tapi sebelum itu saya kepingin menaruh beberapa ornamen tanaman termasuk tanaman yang diairkan tadi. Nah, tujuannya sekali lagi untuk mempercantik supaya menyerupai seperti alamnya yang asli. Nah, tapi sekali lagi saya selalu bilang mau kita sehebat apapun itu tetap alam itu yang luar biasa. Ya minimal kita kepengen ibaratnya menyerupai lah seperti itu. Nah, Norma bisa shoot dari sini. Boleh. Sebetulnya sudah lama tuh saya punya angan-angan Norma. Kalau kamu shoot ke sungai yang di fasilitasnya Blaze yang di sini, itu kan sungainya ini seperti kayak sudah tatanan landscape-nya ini kan di dalam dasarnya yang paling bawah ada enceng gondok, kemudian ada rumput ilalang, kemudian pohon-pohon hutan yang lebat seperti itu. Sebetulnya ini kalau sore, pagi apa ini bagus, meskipun airnya keruh ya, airnya keruh. Nah, tapi kadang saya ini jujur kalau mau main-main interaksi dengan air di sungai itu kan agak gimana gitu ya, maksudnya takutnya nanti ada bakteri, bukan cuma bakteri, ada reptil, ada mungkin entah ular atau apa, kita kan nah, tapi kalau dengan sekarang kolam ini saya buat di samping sungainya ini, kalau Norma perhatiin dari sini, coba semoga di kamera kelihatan nggak, ini seolah-olah kayak bagian dari sungai. Nah, kayak nyambung, makanya tadi saya bilang penempatan placement untuk install tanamannya ini saya buat supaya agak nyambung dengan yang sungai dan ada tanamannya tadi. Seperti itu. Nah, yuk kita ke sini nih sekarang teman-teman. Nah, ini sebetulnya tanaman-tanaman umum. Ini namanya cemara buaya. Cemara buaya. Ya, bukan lelaki buaya ya, cemara buaya. Temannya Dayat sama temannya Aan ini ya, yang berbau buaya-buaya. Nah, ini sebetulnya harusnya ditanam di media tanah seperti pada umumnya. Nah, kemudian ini tanahnya sedikit saya buang, jadi tinggal sedikit akar dan masih tetap ada tanah yang di sini. Nah, ini kita nanti akan bungkus dengan media serabut kelapa seperti ini teman-teman. Itu sebagai medianya ya, sebagai tambahan media. Media utamanya tetap tanah nih, ada tanahnya. Ingat, tanahnya jangan dibuang 100% ya, jadi hanya sebagian. Nah, kemudian nanti dengan media ini akan kita bungkus. Kenapa? Karena ini akan diinstal di area air terjun yang ada aliran sungainya moving. Airnya moving. Kalau nggak kita bungkus ini, tanahnya rontok terus, makin lama makin habis. Tapi harapannya kita bungkus rabut seperti ini, dia bisa membengkok seperti mangkokan, istilahnya kalau itu dicangkok atau apa, saya kurang ngerti. Kemudian kita install sedikit nanti yang paling bawah kena air. Jadi agak gantung nanti. Nah, yang pasti seru, nanti seperti apa prosesnya mengairkan tanaman normal, bahkan nanti ada tanaman-tanaman yang saya airkan sampai terendam di dalam air. Ini masih tes awal ya, Norma bisa shoot kolamnya. Ini masih tes awal perendaman. Jadi awal dulu kondisi diem, kita lihat susut bocor atau enggak. Dan ini pun kolam ini juga belum beres nih, masih waduh, batu-batuannya masih kurang banyak, itu masih ada ornamen-ornamen kayu, masih ada tanaman juga yang belum datang. Jadi itulah salah satu tantangan di konsep natural yang benar-benar natural kali ini. Kalau mungkin teman-teman perhatikan konsep natural kita yang sebelum-sebelum ini agak ibaratnya agak nanggung. Atau agak middle lah. Nah, kalau ini benar-benar naturalnya nanti ornamen tanaman, kayu, batu ini ibaratnya hampir mendominasi 90% dari komposisi kolam ini. Nah, supaya teman-teman nggak penasaran bagaimana install yang tadi saya istilahnya mengairkan tanaman, yuk kita ikutin prosesnya ya. Let's go, teman-teman. Yeah, let's go.
New year, new me, turn it up a new degree. I'm gonna make it to the top if it's the last thing I see. Work hard every day, work hard, then we play. I'll be doing everything in my own damn way. Ain't nobody tell me shit, I'm on top of it. Writing hits that make other people feel like writing hits. We gon' get every little goal that we wanna get. Never quit, we don't even know what it means to quit. Write it down, what you want, what you need, what you see. Everything that you wanna be. Put it out in the world, that's your destiny. In your mind, what you need is to have belief. I'm gon' make it to the top, cause I never stop. My own switch doesn't have enough. I think it's broken, I think it's lost. I guess that's why I never take a loss. New year, new me, no fear, just be everything you wanna be. Write it down, what you see. Don't give up, just believe and you will succeed. Put the hours in, and you're bound to win. New year, new me, no fear, just be everything you wanna be. Write it down, what you see. Don't give up, just believe and you will succeed. Put the hours in. Nah, kalau udah jadi ini seperti ini teman-teman. Jadi ini seperti medianya kita bungkus dengan serabut kelapa. Kita pakai tali apa sih ini, tali serat yang hitam ini, tali serabut juga. Intinya supaya harapannya ini akan menahan media tanahnya tidak moprol keluar. Oke. Berarti itu dalamnya nggak dibungkus plastik? Enggak, jangan. Ya? Langsung. Dan ini nanti kita akan aplikasikan di air terjun. Nah, sekarang kita lihat yuk pemasangannya seperti apa. Boleh. Oke. Ini saya udah mulai seneng keceh nih di sini. Oke. Oke, itu taruh di situ ya kok? Ya, tinggal kita cari aja tempat yang ibaratnya yang apa ya istilahnya itu yang cocok supaya ibaratnya ini dia bisa kena air tapi jangan kena airnya yang terlalu banyak juga. Nah, nih pas di sudut batu sini. Oke. Nah, tuh kan dia seperti kayak seolah-olah dari tebing karang ini dia muncul ada pohon-pohonan cemara versi mini. Tuh, jadi di balik batu. Nanti ini ada beberapa batu lagi yang mau kita install. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita ambil lagi. Yuk, mana yang sudah dibungkus lagi, Mbak, sini? Wah, boleh nih. Nih, teman-teman. Ini udah jadi belum? Oke. Nih, ya. Oke. Sini Norma. Wis, cakep. Nah, jadi ini air lewat, dia akan ngelewatin ngenain ini, tapi dia tidak terendam 100%. Yang penting dia masih tetap kena air sedikit. Nih. Dua. Satu lagi yuk. Satu lagi, masih dalam proses. Dalam proses. Taruh bawah, kayak gitu udah bisa. Nah. Dasarnya dikasih dulu dasarnya. Nah, itu loh. Nah, itu kan ngepres ya. Jadi teman-teman jangan terlalu tinggi supaya intinya serabutnya ini tidak kelihatan dari balik batu. Bisa keselip batu seperti kayak seolah-olah di belakang batu atau tebingnya itu muncul tanaman cemara buaya ini. Tuh, ini namanya tanamannya cemara buaya. Oke. Saya mulai ngapalin dikit-dikit. Nah, nih. Seperti ini. Sudah agak beda kan? Ini padahal baru dua. Satu jenis tanaman. Nanti ada beberapa tanaman lagi, ada yang rambat-rambatan keluar dari sela-sela batu, ya nanti ikutin aja yang pasti seru, ya. Soalnya kalau nggak dikasih tanaman tuh kadang kelihatan gersang. Betul, kelihatan gersang dan ibaratnya kan seperti yang saya bilang, saya kepengen nyerupai di alamnya ini kan kurang ibaratnya kurang seger lah seperti itu. Betul. Ya kita ikuti, nanti masih ada beberapa jenis tanaman lain ya. Halo teman-teman, jika ingin mendapatkan burung kesayangan bisa hubungin di Blessbird Center Semarang, Yogyakarta, Madura, Mojokerto, Kendal. dan terima kasih. terima kasih. Oke, nah tadi Norma dan teman-teman kita udah penginstalan setting beberapa tanaman di area air terjun dulu. Oke. Sama sekitar kanan kirinya. Dan ini masih baru 2 sap. Masih ada nanti sap terakhir sama yang ketiga ini. Tanamannya belum nemu yang cocok dan nanti ada beberapa tambahan batu lagi. Nah, inilah kadang tanaman ini seperti ikan koi pun ya, jadi butuh adaptasi. Kemarin putri malu itu hijau banget, sekarang agak kering ya. Cuman itu nanti akan tumbuh lagi. Dan memang putri malu ini terpaksa saya taruh dulu. Sebetulnya tanaman ini saya kurang cocok untuk di dekat air terjun atau kolam. Karena kalau pas kering atau musim ibaratnya apa gugur itu ya, itu kotorannya itu daunnya kecil-kecil itu banyak masuk ke kolam apa air terjun maupun di aliran sungainya yang di waterfallnya.
Nah, tapi Norma dan teman bisa lihat beda nggak yang tadinya kosong dengan sekarang sudah ada tanamannya. Wah, jadi nggak lebih kelihatan nggak gersang Ya, lagi tuh nggak akhirnya. gersang. Ini padahal baru 50% di area terjun. Nanti 50%-nya lagi beberapa tanaman pakis, ada cemara buaya lagi, ada cemara kipas yang kecil. Jadi sekali lagi pemilihan tanaman itu pun menyesuaikan dari besarnya air terjun dan besarnya kolam. Oke. Kalau kolamnya ini kan tidak terlalu besar, ini paling kapasitas total ini paling 10 tonan ini. Ya, kalau ini ibaratnya kolamnya ini nggak terlalu besar, tanaman yang di area air terjun ataupun di kanan kirinya ini terlalu gede-gede, ya jadi kolamnya kebanting ketutup. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman kalau mau lihat finalnya, hasil finalnya, nonton di video yang sebelumnya, yang proses dari awal sampai jadi. Nah, ini kan petikan ibaratnya salah satu poin yaitu bagaimana mengaplikasikan tanaman yang diairkan. Jadi tadi itu yang kena aliran air di air terjun itu kita bungkus dengan serabut kelapa, kemudian kita tanam supaya tanahnya itu nggak rontok, nggak balik ke kolam. Nah, nanti di bawah-bawah air terjun itu pun yang masih kelihatan seperti semen, acian, itu kita akan tutup dengan batu-batu koral warna hitam. Ya, jadi seperti di sungai yang ada ricak-ricaknya, ada ya mirip seperti ini, tapi ini kan koral kecil ya. Nanti kita akan kasih koral yang lebih besar untuk area air terjun. Nah, kemudian nanti ada satu topik lagi membahas mengenai media under gravel yang di dalam kolam di beda video, supaya teman-teman proses awal sampai selesai lihat ada prosesnya dan videonya. Proses untuk memberikan tanaman di area terjun dan sekitarnya ada juga. Proses menata media dan settingnya under gravelnya ada juga. Nah, biar teman-teman lebih gampang buat belajarnya. Nah, teman-teman nanti masalah selera, masalah suka bentuknya seperti ini abstrak, bentuknya memanjang, bentuknya lonjong. Ini saya kalau dikasih space lebih besar nih, lihat nih Norma, kita ke sini Norma. Sebenarnya masih ini panjang. sebetulnya space-nya ini kecil banget loh kalau teman-teman perhatiin. Kecil, mepet, sempit. Udah gitu kita ke potong ada tanaman-tanaman ketela apa sih ini, pohong ya? Ketela. Pohong yang ditanam oleh Bu Lurah. Jadi tetap saya pertahankan. Tapi kan intinya saya tuh selalu dikasih space ini yang sangat terbatas. Makanya nanti teman-teman tunggu, kita kebetulan puji Tuhan dapat satu project lagi di Jogja. Itu gede sekali. Jadi lebarnya ini 9,5 meter, panjangnya 38 meter. 38. Wah, itu saya bisa natanya bisa dengan lebih leluasa. Dan itu pun minimalis atau natural Pak Ade? Natural nanti. Dan menariknya itu nanti akan jadi tempat umum, yaitu untuk kafe dan restoran. Mantap teman-teman, nanti ditunggu ya. Kita sedang pikirkan konsepnya, sedang kita desain, tapi sudah mendekati final. Customer juga udah kita kasih gambaran seperti ini nanti jadinya dan oke. Ya, dalam waktu dekat inilah, mungkin 1 minggu, 2 minggu ke depan kita udah mulai pengerjaan. Nah, demikian teman-teman, tadi adalah salah satu tips atau teknik untuk menata penanaman ornamen-ornamen tanaman di area terjun dan sekitar kolam. Ini masih banyak nih, landscape-nya belum selesai. Jalan setapak juga lagi kita tata ya. Nanti di depan singkong situ nanti saya kasih fosil-fosil kayu sama batu-batuan. Penataan lampu juga belum nih, kabel-kabelnya lagi kita setting. Yang pasti nanti kalau teman-teman ingin tahu yang lengkapnya sampai final jadi di video yang sebelumnya. Ya, terima kasih sekali lagi yang sudah banyak mendukung. Terima kasih dan dukung terus channel kami. Jangan lupa like, comment, subscribe dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.